Test case merupakan suatu tes yang dilakukan berdasarkan pada suatu inisialisasi, masukan, kondisi, ataupun hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Test case dilakukan untuk melakukan testing kesesuaian suatu komponen terhadap spesifikasi black box testing, dan untuk melakukan testing kesesuaian suatu komponen terhadap desain white box testing. Testing tidak dapat membuktikan kebenaran semua kemungkinan eksekusi dari suatu program, namun dapat didekati dengan melakukan perencanaan dan desain test case yang baik sehingga dapat memberikan jaminan efektivitas dari software sampai pada tingkat tertentu. Prinsip desain test case itu ada 4, meliputi yang pertama, kejelasan test case harus mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan kebingungan saat dieksekusi. Yang kedua, cakupan. Test case harus mencakup semua aspek fungsionalitas perangkat lunak. Yang ketiga, ada ketertelusuran. Test case harus dapat dilacak kembali ke persyaratan atau kisah pengguna. Dan yang terakhir, yang keempat, dapat digunakan kembali. Test case yang efektif dapat digunakan kembali di seluruh siklus pengujian ataupun proyek. Tantangan desain test case dapat berubah persyaratan yang berubah, keterbatasan waktu, dan kurangnya komunikasi. Untuk persyaratan yang berubah-ubah dapat membuat kasus uji menjadi usang dan memerlukan pembaruan. Lalu, terbatasnya waktu dapat membuat pengujian harus dilakukan dengan tergesa-gesa. Dan terakhir, kurangnya komunikasi antara tim pengujian dan pengembangan dapat menyebabkan hilangnya persyaratan atau skenario yang tidak didokumentasikan dengan benar. Black box digunakan untuk menguji fungsi yang dispesifikasikan untuk memastikan operasional yang diharapkan dan mencari error. Sementara white box testing itu digunakan untuk menguji operasi internal produk untuk memastikan semua komponen berfungsi sesuai spesifikasi. Dalam pendekatan test case terdapat pendekatan yang pertama, white box testing. Test case ini dibuat berdasarkan struktur kendali kode program, yang artinya pengujian harus memahami operasi internal dari suatu produk atau software. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa semua komponen berfungsi sesuai dengan apa yang diharapkan. Setiap operasi internal berjalan berdasarkan spesifikasi, di mana seluruh komponen internal telah diperiksa secara menyeluruh, sehingga setiap loop dan struktur data internal tervalidasi. Maka dari itu, test case ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya yang pertama, menjamin semua jalur pernyataan telah diuji setidaknya sekali untuk mengidentifikasi kesalahan dalam alur logika. Lalu mengujikan semua logika keputusan dengan jalur benar dan salah untuk menghindari kesalahan logika. Kemudian mengidentifikasi batasan loop, memastikan semua kondisi perulangan berjalan sebagaimana mestinya, dan memastikan struktur internal data untuk memastikan keabsahan data program yang digunakan. Fokus utama white box testing sendiri adalah menguji struktur internal kode dari sumber untuk memastikan bahwa semua bagian program telah diuji secara menyeluruh. Beberapa aspek lain yang bisa menjadi fokus dalam pengujian ini adalah logika program. Itu memastikan bahwa semua jalur dieksekusi dalam kode yang telah diuji, termasuk bagaimana perintah dieksekusi, bagaimana alur logika berjalan, dan apakah ada jalur yang tidak tercapai atau mengandung kesalahan. Lalu struktur perulangan, menguji semua bentuk perulangan seperti loop for dan while untuk mendeteksi kemungkinan kesalahan seperti infinite loop atau kondisi perulangan yang tidak semestinya. Lalu eksekusi percabangan dan kondisional, memastikan bahwa semua kondisi logika dalam percabangan seperti if-else atau switch case telah diuji dengan berbagai skenario untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan. Lalu penggunaan variabel dan aliran data, menguji bagaimana variabel dideklarasikan, digunakan, dan dialirkan dalam program. Hal ini bertujuan untuk menghindari variabel yang tidak terpakai, nilai yang tidak diinisialisasi, atau redundansi dalam penggunaan data. Kemudian aliran kontrol program, di mana program berpindah dari satu bagian ke bagian lain, apakah semua jalur tersebut dieksekusi dan dapat dijangkau, dan memastikan bahwa setiap pernyataan kode telah dieksekusi minimal satu kali. Nah, dari semua hal tersebut dapat diketahui bahwa white box testing lebih berfokus pada bagaimana kode bekerja di dalam, bukan hanya pada hasil akhirnya. Pengujian ini
memastikan bahwa tidak ada kesalahan tersembunyi dalam struktur kode, logika pemrograman yang berjalan baik, dan penggunaan perangkat lunak yang lebih efisien serta optimal sebelum dirilis ke pengguna. Dari definisi dan tujuan white box testing tersebut, pengujian white box testing memiliki beberapa karakteristik dalam pengaplikasiannya, yaitu pertama bahwa pengujian dilakukan dengan memahami kode, sumber, dan alur logika program. Setiap pernyataan, cabang keputusan, dan jalur eksekusi diuji untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam implementasi kode. Yang kedua, bahwa pengujian ini hanya dapat dilakukan oleh pengembang atau tester yang memiliki pemahaman terhadap bahasa pemrograman yang digunakan, termasuk struktur kode dan arsitektur sistem. Yang ketiga, bahwa pengujian ini harus mampu mengidentifikasi kesalahan logika yang mungkin tidak terdeteksi dalam pengujian black box, seperti asumsi yang salah dalam pengkodean atau jalur eksekusi yang tidak semestinya. Yang keempat, bahwa pengujian memeriksa struktur data dan loop. White box testing mengevaluasi validitas struktur data internal dan memastikan bahwa semua loop dalam kode berfungsi dengan benar termasuk batasan dan kondisi penghentiannya. Yang terakhir, bahwa white box testing dapat dilakukan sejak tahap awal pengembangan. Berbeda dengan black box testing yang biasanya membutuhkan antarmuka pengguna, white box testing bisa dilakukan sejak tahap awal pengembangan, bahkan sebelum user interface selesai dibuat. White box testing dilakukan dengan pemahaman terhadap bagaimana kode ditulis, sehingga memungkinkan untuk menemukan error atau bug tersembunyi, serta mengoptimalkan performa sistem. Karenanya ada pendekatan pengujian yang dapat dilakukan, yaitu bagaimana memahami kode dirancang, termasuk alur kontrol, penggunaan variabel, dan dependensi antara modul. Meninjau kode untuk memungkinkan kesalahan logika atau area yang dapat dioptimalkan untuk ditemukan. Lalu menguji bagaimana data diproses dalam program, termasuk inisialisasi variabel dan pengelolaan memori. Menemukan variabel yang tidak diinisialisasi tidak digunakan atau mengalami kebocoran memori. Kemudian memastikan bahwa setiap kondisi logika, seperti if-else atau switch case, diuji dalam berbagai skenario, seperti menggunakan teknik decision coverage untuk mengevaluasi semua kemungkinan hasil dari suatu keputusan dalam kode. Setelah itu, menguji bagaimana perilaku loop dalam berbagai kondisi, termasuk memastikan tidak ada infinite loop atau kesalahan logika iterasi. Untuk bagian selanjutnya adalah metode white box testing. Dalam white box testing sendiri, terdapat beberapa teknik yang dilakukan. Di antaranya itu statement coverage, yaitu untuk menguji setiap baris kode agar dieksekusi setidaknya satu kali. Yang kedua ada branch coverage, yaitu untuk menguji setiap cabang seperti if-else dalam alur logika satu program. Yang ketiga ada path coverage, menguji semua jalur eksekusi yang mungkin, meskipun itu seringkali tidak praktis untuk program besar. Yang selanjutnya yang keempat itu condition coverage, atau menguji setiap kondisi logika di dalam pernyataan kontrol, memastikan setiap kondisi benar dan salah jika diuji. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan white box testing. Beberapa kelebihan dari white box testing sendiri adalah deteksi bug yang lebih mendalam. Dengan melihat ke dalam kode, kita dapat menemukan kesalahan logika yang mungkin tidak terdeteksi oleh pengujian black box. Selanjutnya ada optimalisasi kode. Pengujian ini membantu dalam mengidentifikasi bagian kode yang redundant atau tidak efisien sehingga bisa dioptimalkan. Selanjutnya ada dokumentasi yang baik. Proses ini mendukung pembuatan dokumentasi teknis yang membantu pengembangan dan pemeliharaan di masa depan. Nah, walaupun white box testing ini merupakan metode untuk menguji tes yang bagus dilakukan, tentunya memiliki kekurangan yang sama seperti metode-metode lainnya. Kekurangan itu adalah yang pertama memerlukan keahlian teknis yang sangat tinggi. Mengapa? Karena tester itu harus memahami bahasa pemrograman dan struktur internal sistem yang diuji. Yang kedua, masalah biaya dan waktu. Proses pembuatan test case yang mendalam dapat memakan waktu dan sumber daya yang cukup besar. Yang ketiga yaitu kurang mewakili perspektif pengguna. Karena fokus pada kode, pengujian ini mungkin tidak
menangkap permasalahan yang muncul dari penggunaan UI atau antarmuka. Nah, contoh real case untuk penerapan whitebox testing itu gimana sih? Nah, contoh penerapan whitebox testing dapat terlihat pada unit testing, di mana setiap fungsi atau modul diuji secara terpisah. Misalnya, dalam sebuah aplikasi e-commerce, kita anggaplah seperti yang besar-besar itu Shopee atau Tokopedia, mereka itu dapat melakukan pengujian pada fungsi penghitungan total belanja. Test case akan dibuat untuk memastikan bahwa setiap kondisi, mulai dari perhitungan harga barang, diskon, hingga pajak, tereksekusi dengan benar dan menghasilkan output yang diharapkan. Penerapan whitebox testing ini sendiri dapat menghindari permasalahan yang sering dialami oleh Amazon, yang dimana setiap mereka mengupdate produk atau barang di dalam gudang mereka, terkadang terdapat beberapa barang yang tidak tanpa sengaja atau tanpa pengetahuan dari orang Amazon itu sendiri dibanderol dengan harga $1. Semisal yang harga awalnya tidak $30, $50, $1.000, tiba-tiba ketika update terjadi, jadinya diubah menjadi harga $1. Nah, kemudian untuk desain test case pada whitebox testing itu sendiri gimana? Dalam merancang test case untuk whitebox testing, ada beberapa langkah yang penting yang harus diperhatikan. Yang pertama itu analisis kode. Harus memulai dengan memahami flowchart untuk mengidentifikasi setiap statement, cabang, dan kondisi. Selanjutnya mengidentifikasi titik krisis, menentukan area kode yang memiliki kompleksitas yang lebih tinggi, yang berpotensi memiliki kesalahan seperti percabangan dan pengulangan. Yang ketiga, penyusunan tes data. Buat tes data yang dapat mengeksekusi semua jalur logika, termasuk kasus batas atau boundary cases dan kondisi ekstrem. Tuliskan test case. Penulisan test case. Test case ini dituliskan dengan langkah-langkah yang jelas, data input, dan output yang diharapkan. Setiap test case harus mendokumentasikan jalur eksekusi yang diujikan. Yang terakhir yaitu review dan validasi. Lakukan review bersama tim untuk memastikan bahwa seluruh kemungkinan alur telah tercakup dan test case dapat mendeteksi bug dengan efektif. Halo semuanya, hari ini saya akan membahas mengenai black box testing, sebuah metode pengujian perangkat lunak yang sangat penting dalam dunia pengembangan software. Yuk kita mulai. Yang pertama adalah definisi dari black box testing. Jadi, apa itu black box testing? Ini adalah sebuah metode pengujian perangkat lunak di mana penguji tidak memiliki pengetahuan tentang struktur internal atau kode sumber aplikasi yang diuji. Penguji hanya fokus pada input dan output yang dihasilkan oleh sistem. Bayangkan aja nih, seperti pada saat kita mengoperasikan sebuah mesin ATM. Kita hanya perlu masukkan kartu, mengetik PIN, dan mengambil uang. Kita tidak perlu tahu bagaimana mesin ATM proses transaksi di dalamnya. Itulah konsep dasar dari black box testing. Yang kedua adalah karakteristik dari black box testing. Nah, metode ini memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama ada independensi, di mana penguji di sini tidak terlibat dalam pengembangan perangkat lunak, sehingga bisa memberikan perspektif yang lebih objektif. Lalu, ada fokus pada fungsionalitas. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan fitur dan fungsi perangkat lunak bekerja sesuai harapan. Dan yang terakhir ada pengujian ini berbasis spesifikasi, yang artinya test case dibuat berdasarkan dokumen spesifikasi, bukan berdasarkan kode program. Selanjutnya adalah tujuan black box testing. Nah, mengapa black box testing itu penting? Ada 3 tujuan utama. Yang pertama adalah memastikan perangkat lunak bekerja sesuai spesifikasi dan kebutuhan pengguna. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi kesalahan dan cacat dalam sistem. Dan yang ketiga adalah menguji fungsionalitas kinerja dan keamanan aplikasi. Selanjutnya adalah pendekatan pengujian.
Nah, dalam pendekatan black box testing, pengujian dilakukan berdasarkan spesifikasi fungsional tanpa harus mengetahui bagaimana sistem itu diimplementasikan. Misalnya nih, kita ingin menguji sebuah fungsi yang menentukan nilai maksimum dari 2 angka. Kita cukup hanya memberikan input angka dan mengecek apakah outputnya benar, tanpa peduli bagaimana kode program di belakangnya bekerja. Selanjutnya adalah fokus pada pengujian. Fokus utama dalam black box testing adalah pada hasil akhir aplikasi. Penguji memastikan bahwa semua skenario yang mungkin terjadi telah benar-benar selesai diuji. Sebagai contoh nih, saat kita menguji form login, kita mencoba berbagai kombinasi username dan juga password untuk memastikan sistem itu merespon dengan benar, seperti menolak login yang salah atau bahkan menerima login yang benar. Nah, jadi kita telah membahas mengenai definisi, karakteristik, tujuan, pendekatan, dan fokus pengujian dalam black box testing. Pengujian ini sangat berguna untuk memastikan perangkat lunak berfungsi dengan baik tanpa harus memahami kode sumbernya. Metode black box testing yang pertama adalah all pair testing. Metode all pair testing ini dikenal juga dengan pairwise testing. Pengujian ini digunakan untuk menguji semua kemungkinan kombinasi dari seluruh pasangan berdasarkan input parameternya. Lalu yang kedua adalah boundary value analysis. Metode ini berfokus pada pencarian error dari luar atau sisi dalam perangkat lunak. Lalu berikutnya adalah cause effect. Metode cause effect menggunakan grafik sebagai patokannya. Grafik ini menggambarkan relasi antara efek dan penyebab dari error. Lalu selanjutnya equivalence partitioning. Metode ini bekerja dengan cara membagi data input dari beberapa perangkat lunak menjadi beberapa partisi data. Lalu ada state transition. Kegunaan state transition pada black box testing adalah mencari tahu fungsi software mampu bekerja kalau mendapatkan input yang berbeda. Lalu yang terakhir adalah use case. Kegunaannya yaitu menguji setiap fungsi software, caranya dengan menjalankan sistem terkait mulai tahap awal sampai yang paling akhir. Untuk kelebihan black box testing, yang pertama adalah tidak perlu pengetahuan teknis seputar bahasa pemrograman. Lalu testing dilakukan sesuai perspektif pengguna, sehingga hasilnya bisa membantu menemukan inkonsistensi pada aplikasi terkait. Lalu yang ketiga adalah penguji sudah tidak perlu lagi cek struktur code. Lalu yang terakhir, black box testing dapat diterapkan pada semua tingkat pengujian. Selain memiliki kelebihan, black box testing memiliki juga kekurangan. Yang pertama adalah kemungkinan error yang tidak terdeteksi. Karena pengujian hanya berfokus pada input dan output, beberapa kesalahan dalam kode mungkin terlewat. Lalu yang kedua adalah tidak menguji bagian back-end. Pengujian ini tidak mencakup struktur internal perangkat lunak. Lalu yang ketiga adalah pengujian berulang. Beberapa bagian perangkat lunak mungkin perlu diuji ulang oleh programmer untuk memastikan keandalan kode. Contoh penerapan black box testing adalah misalkan kita menguji sebuah fitur penilaian ujian siswa. Fitur ini melakukan gradasi nilai kursus dalam rentang A sampai D. Tingkatan gradasi dihitung dari nilai ujian yang kita input, yang dinyatakan sebagai 1. Lebih besar dari atau sama dengan 70, nilainya A. Lebih besar dari atau sama dengan 50, tapi lebih kecil dari 70, nilainya B. Lebih besar dari atau sama dengan 30, tapi lebih kecil dari 50, nilainya C. Dan lebih kecil dari 30 adalah nilai D. Dan jika nilai yang kita input berada di luar rentang yang diharapkan, maka akan muncul pesan kesalahan. Nah, di sini adalah desain test case untuk fitur penilaian ujian siswa. Di sini terdapat ID yang merupakan identifier yang digunakan untuk melacak dalam dokumen pengujian. Lalu deskripsi sebagai penjelasan singkat apa yang akan dilakukan dalam pengujian ini.
Lalu selanjutnya adalah input nilai, yaitu nilai yang kita input untuk memverifikasi fitur. Setelah itu ekspektasi output adalah hasil yang diinginkan ketika nilai sudah diinput. Dan yang terakhir adalah status, yang menunjukkan apakah output yang dihasilkan sesuai yang diharapkan atau tidak. Seperti bisa dilihat adalah pass atau fail. Kesimpulan dari materi hari ini adalah test case adalah skenario pengujian yang digunakan dalam black box dan white box testing untuk memastikan kualitas perangkat lunak. Black box testing berfokus pada pengujian fungsional tanpa melihat kode sumber, sementara white box testing menguji struktur internal dan logika program. Keduanya saling berkaitan karena menggunakan test case untuk mengevaluasi perangkat lunak dari perspektif yang berbeda-beda. Black box memastikan kesesuaian dengan spesifikasi, sedangkan white box memastikan kode berjalan sesuai harapan. Dengan menggabungkan kedua metode ini, pengujian menjadi lebih menyeluruh dan efektif dalam mendeteksi bug.